Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, anak saya muslimah, tapi bisa kena pergaulan bebas sampai melakukan dosa besar. Padahal selalu dalam pengawasan saya. Entah pengaruh apa sampai melanggar syariat. Padahal saya suka aja ke pengajian dan juga ibadahnya rajin. Apakah itu ujian bagi orang tua? Bagaimana cara tobatnya agar bisa diampuni? Bagaimana saya harus memperbaiki akhlak biar tidak terulang? Ya, pertama, kalau kita kena musibah, yang harus pertama kita lakukan introspeksi. Anda melihat anak Anda soleh, rajin ke pengajian, rajin ibadah, tapi melakukan dosa. Gitu. Ada orang yang bertemu saya menangis, ya. Ibu bapak ini menangis karena anaknya hamil. Di usia SMA kelas 2 hamil. Padahal dia lihat anaknya itu ahli ibadah. Anaknya itu gak pernah neko-neko, gak pernah aneh-aneh gitu. Ya, pergi ke sekolah normal, pulang normal, pokoknya normal saja. Tapi tiba-tiba anaknya cerita bahwa dia itu hamil, kan gitu. Nah, pertama, sebelum nyalahin anak, ya, kita perlu introspeksi diri dulu. Mungkin ada cara kita dalam mendidik yang salah. Jadi, orang beriman itu, kalau kena musibah, dia harus lihat. Boleh jadi bima kasabat aydin nas. Itu terjadi karena keteledoran kita. Tapi paham, saya sudah mendidiknya. Iya, boleh jadi ada cara mendidik yang salah. Nah, oke lah, ini sudah terjadi. Anak Anda sudah berbuat dosa besar. Padahal dia seorang yang menurut Anda mah bager, soleh, ya kan gitu, ahli ibadah. Nah, Anda introspeksi. Kalau Anda katakan, saya mah udah berusaha membimbingnya, membawanya ke pengajian, mencari lingkungan yang baik, ya. Tapi kenapa ya kok anak saya bisa begini? Nah, boleh jadi ini memang ujian untuk kita, karena ada orang yang diuji oleh anak. Anak itu ada 3 kemungkinan, saudara-saudara sekalian. Sahabat-sahabat tercinta, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada anak yang zinatul hayat. Al-mal wal banun zinatul hayat. Boleh jadi anak kita itu menjadi perhiasan dunia. Bagaimana anak yang jadi perhiasan dunia? Yaitu anak yang secara duniawi sukses. Rankingnya selalu nomor 1, ya. Prestasi akademisnya, prestasi apapun tuh selalu menonjol. Wah, yang namanya piala itu udah ngederet aja lah, ya. Dan tiap sekolah dia, apakah itu SD, SMP, SMA, selalu guru-gurunya memuji. Ibu, putra ibu ya Allah hebat. Terima kasih Bu ya, putranya sudah bikin sekolah ini punya nama karena putra ibu. Nah, itu namanya zinatul hayat. Dan memang secara duniawi dia itu memang orang dan anak yang berprestasi. Kalau dia ilmuwan yang hebat. Kalau dia pengusaha yang hebat, ya. Kalau dia itu politikus yang hebat. Pokoknya duniawinya sukses. Itu namanya zinatul hayat. Yang kedua, boleh jadi anak kita ini fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Boleh jadi anakmu itu jadi sumber ujian dan sumber penderitaan. Kalau yang tadi mas sumber kebanggaan, kalau yang ini mas sumber penderitaan. Di sekolah itu selalu bikin ulah, bikin masalah, ya. Rasanya udah nggak ada muka lah. Waktu SD sering dipanggil sama kepala sekolah karena anaknya nakalnya luar biasa. Waktu SMP juga begitu. Waktu SMA juga begitu. Waktu kuliah juga, ya samalah. Selalu ada masalah gitu loh. Nah, itu anak yang kita sebut sebagai fitnatun. Batu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu bisa jadi batu ujian. Seperti halnya Nabi Nuh. Dia sudah mendidik anaknya dengan segala kesungguhan, tapi kemudian anaknya itu justru orang yang paling terdepan, melecehkan dan membangkang ajaran Nabi Nuh. Ya. Ketika Nabi Nuh mengajaknya naik kapal, malah Kan'an, ini orang yang paling berani melawan dan melecehkan.
ajakan Nabi Nuh. Nah, ini fitnatun. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun. Nah, ini yang sering kita mintakan kepada Allah di surat Al-Furqan. Ya, surat ke-25. Kita mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga dan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang membuat hati kami sejuk, hati kami tenang. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang takwa. Nah, jadi anak itu ada 3 kemungkinan. Nah, kita semua tentu saja berjuang bagaimana anak kita itu menjadi qurrata a'yun. Bagaimana anak kita ini menjadi penyejuk hati kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Tapi setelah kita berjuang, boleh jadi Allah menghendaki anak itulah yang jadi ujian. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh. Nah, kalau ibu sudah merasa berjuang mendidik anak, ya, sudah membawa ke tempat-tempat yang bagus, menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membiasakan anak dari kecil dengan hal-hal yang mulia, tapi sekarang terjerembab pada suatu perbuatan dosa dan membuat masa depan dia itu seolah-olah dihancurkan, ya kan gitu. Usia SMA udah hamil. Oh, bayangkan coba. Ya gimana itu? Nah, ibu, jadi yang paling penting adalah ibu terima kenyataan ini dan ibu selesaikan, ya, bagaimana agar persoalan ini bisa diselesaikan secara medis dan secara psikis. Ibu bawa ke dokter kandungan, selesaikan gimana solusinya. Ibu ngobrol dengan psikolog, bagaimana anak SMA kelas 2 itu siap nggak untuk hamil, ya, begitu. Itu mau tidak mau memang tidak bisa ibu selesaikan sendiri. Tidak bisa bapak selesaikan sendiri. Bapak dan ibu selain ngobrol dengan saya lewat kajian bedah masalah seperti ini, karena saya yakin diskusi dengan ustadz manapun pasti akan mengarahkan supaya ibu bersabar. Tapi masalahnya bagaimana bersabar itu? Nah, ibu kudu konsul ke dokter kandungan, ya. Kemudian ibu kudu konsul dengan psikolog. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh ibu sebagai orang tua menghadapi anak seperti itu. Nah, semoga saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, anak-anak kita dilindungi dari hal-hal yang buruk, dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari hal-hal yang membawa kemadorotan untuk dia dan masa depannya. Kita harus berjuang, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa menjadi cahaya kubur nanti setelah kita berpulang. Dan memang ada saat di mana kita ini oleh Allah diuji. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Yang penting kita sudah berikhtiar berusaha mendidiknya. Kalau ternyata anak kita tak seperti yang kita harapkan, itulah yang disebut kami akan mengujimu dengan baik dan buruk. Dan semoga kita senantiasa husnuzon kepada Allah. Ujian macam apapun yang menimpa diri kita, kita bisa husnuzon dan kita bisa selesaikan secara indah, secara elegan, dan membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.